di sini kan kita kan sebelum kita mengeluarkan rekom, tentu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap air yang depot pemeriksaan terhadap depot yang nanti airnya akan diproduksi ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Kalau hasilnya sudah layak, itu baru kita bisa mampu mengeluarkan rekomnya. Tapi kalau belum layak air itu atau tidak memenuhi syarat yang menurut ketentuan kita tidak akan mengeluarkan rekomnya. Tidak mengeluarkan ya. Sejauh aja ya, Dek. Oh iya. Boleh ya. Saya nggak ngambil ininya kok. Ngambil itunya aja. Nggak, karena saya nggak mau juga nanti orang yang bersangkutan kan. Jadi ini satuannya. Ini kadar yang dibolehkan. Oh, ini. Ini standarnya, ini hasilnya. Berarti kalau ini kan semua masih di bawah ini ya, di bawah standarnya. Artinya memenuhi syarat. Pokoknya masih dalam batas standar gitu. Berarti dia tidak tidak berasa. Oh, dari segi warna kita bisa lihat juga ini Bu ya. Kan diperiksa warna. Oh iya. Kalau warna mungkin fisik ya, kita bisa lihat ya. Misalnya itu air jernih, kita bisa tahu kan. Warna, rasa itu secara fisik masih bisa kita lihat secara fisik ya. Bau, kekeruhan, rasa, suhu, saya pikir masih bisa warna ya. Nah ini yang kimia, ini yang memang perlu menggunakan indah. Itu kan kita reka per tahun. Misalnya dalam 1 tahun itu berapa yang mengurusnya, mengurus rekomendasinya, baik itu baru, rekomendasi baru, ataupun dia memperpanjang Bu ya. Sejauh ini Bu, kalau misalnya kita mengkonsumsi apa penyakit atau derita yang apa kita timbulkan kita mengkonsumsi air gini deh, sejauh ini kan kalau mereka mendirikan depot ataupun memperpanjang, itu airnya tetap kita periksakan di labor ya. Nah setelah hasilnya bagus, memenuhi syarat semua, kan ada item-item yang harus dipenuhi kan, misalnya makannya harus sekian, pH-nya harus sekian gitu kan, ada beberapa item yang harus mereka penuhi. Kalau itu masih belum memenuhi persyaratan, kan dia ada standar. Kalau belum memenuhi persyaratan, kita nggak akan keluarkan rekomnya. Tidak ada, Bu, ya. Nah, jadi kalau yang ada rekomendasi kesehatannya, artinya airnya sudah diperiksakan di sini dan semuanya memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi kita aman untuk konsumsinya. Nah, kalau misalnya ini yang bagian yang ilegal misalnya Bu ya, kalau kita mengkonsumsi airnya itu biasanya apa aja timbulkan derita penyakit apa yang ditimbulkan gitu? Nah kita nggak tahu juga. Iya, karena kita kan mereka kan nggak meriksakan airnya, jadi kita nggak tahu apanya yang rendah, pH-nya yang rendah atau pH-nya tinggi atau mangannya yang tinggi. Nah, jadi kita nggak bisa ini deh. Oh gitu. Nggak bisa menentukan apa nanti ininya, karena kandungannya kita nggak tahu kan. Apa yang tidak memenuhi syarat kita belum tahu, harus diperiksakan. Rasanya sih ada yang bagus, ada yang enggak. Maksudnya gini ya, kadang air itu udah sekian hari nggak kita minum, dia berubah rasa ambar gitu. Dan selama ini ya mudah-mudahan lah, insya Allah nggak ada sakit. Jadi selama ini tidak ada efek ke badan gitu? Efek ke badan sih enggak, kan itu rasanya beda gitu. Nggak seperti air seperti yang lain gitu kan. Itu kira-kira berapa lama air itu berubah rasanya? Kalau saya rasa sekitar seminggu itu udah berubah. Udah. Dari warna air sendiri ada nggak berubah? Warna air sih nggak berubah kali, mungkin ada lah, nggak diperhatikan. Tapi sejauh ini tidak ada efek apa-apa ke badannya? Efek ke badan insya Allah enggak. Tapi kalau hanya terhadap rasanya beda gitu. Itu rasa bedanya seperti apa? Seperti ibaratkan makanan itu ambar gitu. Kelat gitu? Kelat, oh ya, ambar gitu. Ada nggak rasa obat-obatan? Obat-obatan seperti Kaporit mungkin terasa, ada terasa. Pernah nggak dibandingkan dengan air dari depot dengan air yang dimasak sendiri, ada nggak perbedaan? Tentu ada, perbedaannya sangat terasa gitu. Apalagi yang kita masak yang udah mendidih itu masaknya itu sempurna nih dibandingkan air depot. Air depot kan ya seperti yang kita jelaskan tadi lah. Kalau minuman kemasan yang lainnya gimana? Kemasan lainnya
ada beda juga. Beda rasanya.